Mungkin bisa dimulai, Dok, untuk diskusi pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang hadir, eh, sahabat-sahabat Signum. Jadi, di ini suatu acara yang kita selenggarakan dari Klinik Fertilitas Signum di awal tahun 2025 dengan harapan eh, berjuang dua garis ini atau yang lagi berjuang untuk menuju kehamilan ini lebih paham ya. Itu yang tujuan kita ya Mbak Mila ya. Ya. Jadi karena dari pengalaman kami beberapa tahun bertahun-tahun itu eh, banyak ya yang hampir sudah memakan waktu ya begitu lama sehingga kita memerlukan suatu yang ekstra membuat kita tertantang seperti itu. Betul ya Mak Mila ya? Benar, nih, Terus Dok. dengan usia-usia yang sudah lanjut baru datang ke klinik kita seperti itu. Jadi mungkin sebenarnya mungkin lebih bisa lebih awal untuk berkonsultasi. Nah, di mana letaknya ini? Jadi pada acara sore ini memang kami dari Klinik Fertilitas Signum khususnya kami ingin memberi ilmu ya, bagaimanakah kita sebenarnya yang promil yang benar itu seperti apa dan kemana sih kita sehingga tidak salah langkah seperti itu. Oke, kita mulai untuk menyingkat waktu. Bentar ya. Jadi sore ini kita ngambil topik. Jadi insya Allah untuk selanjutnya kami akan rutin mengadakan Zoom ini supaya berkesinambungan ya. Jadi apa-apa yang akan topik-topik apa mungkin sahabat-sahabat Signum bisa mengikuti walaupun dari berbagai kota atau di luar Signum. Monggo mungkin lebih bisa step by step apa sih sebenarnya yang dilakukan untuk seorang yang akan melakukan program infertilitas. Oke, jadi eh, bentar-bentar. Jadi apakah infertilitas itu? Jadi infertilitas itu ada dua macam ya. Jadi infertilitas primer dan sekunder. Kapan dikatakan infertilitas primer? Yaitu apabila pasangan ini telah menikah setahun ya dengan hubungan seks yang normal. Artinya normal adalah bisa melakukan hubungan seks yang benar ya. Kadang-kadang ada yang datang bisa melakukan hubungan seks yang benar tidak. Nah, itu juga tidak masuk. Ataupun berjauhan. Ya, satu di Surabaya, satunya di Jakarta, datangnya mungkin setiap weekend aja. Sebenarnya itu tidak termasuk ke digolongkan ke infertilitas primer. Jadi ini yang dimaksud dengan infertilitas primer itu adalah pasangan yang bisa melakukan hubungan seks normal secara rutin, paling nggak seminggu 3 sampai 4 kali dalam setahun tidak menghasilkan suatu kehamilan. Sedangkan yang infertilitas sekunder adalah apabila orang ini sudah pernah hamil ya, baik itu sudah hamil aterm atau cukup bulan melahirkan atau pernah prematur ataupun pernah mengalami abortus kemudian belum bisa hamil kembali. Jadi sebenarnya sekitar 15 pasangan usia reproduksi ini ya, yang di dunia ini 15% mengalami infertilitas. Tapi juga tergantung dari dipengaruhi oleh beberapa faktor juga. Nah, inilah yang kadang-kadang kita sore ini kami konsen bagaimana langkah-langkah suatu pasangan itu untuk menuju suatu program kehamilan. Karena ini kadang bukan kadang ya depan lumayan banyak ya. Jadi pemeriksaan infertilitas itu eh, apa istilahnya ya? Ini dari sini ke sini tidak tidak teratur seperti itu. Nah, kadang-kadang kita
sudah sampai ke saya dengan suatu permasalahan yang rumit seperti itu. Memang itulah tantangan dari kita, untuk kita, tapi sangat disayangkan. Jadi sekali lagi ini yang saya pingin untuk semua para pejuang garis itu, pejuang dua garis itu istilahnya melek ya atau buka mata pada tahun 2025 itu bagaimanakah suatu program yang menuju kehamilan itu. Kenapa saya tekankan di sini? Karena pemeriksaan orang dengan program kehamilan itu tidak murah. Ya, itu pemeriksaan sangat-sangat mahal dan selalu bertahap, rutin, ya, dan pemeriksaannya itu bertahap. Jadi tidak satu ke sana, satu ke sini. Kemudian karena mahal, biasanya pasien itu tidak berkelanjutan seperti itu. Dan pengobatannya juga mahal dan sering sekali adalah shopping dokter. Dan itu yang membuat pasien kadang-kadang jadi jenuh ya. Pasangannya mungkin yang laki juga jadi jenuh. Saya ke sana ke sini tidak ada hasil seperti itu. Jadi kadang-kadang oh karena ini ke sini berhasil jadi ikut. Kemudian ke sana berhasil yang ini ikut. Nah, mereka tidak melihat siapa sih yang sebenarnya berkompeten untuk melakukan konsultasi untuk infertilitas itu? Nah, harus seperti apa? Seperti itu ya. Jadi mereka itu sering eh, padahal yang dikunjunginya mungkin bukan seorang yang konsultan fertilitas seperti itu. Memang benar, beliaunya adalah konsultan, tapi konsultan apa? Kadang-kadang orang awam tidak mengerti tulisan mungkin ya, tulisan K itu. Jadi apa itu? Ya, seperti itu. Nah, ini dengan harapan dengan adanya Zoom pada sore ini saya ingin membagi ilmu ya supaya pada semua pasangan pejuang dua garis itu melek mata ya. Bagaimanakah sebenarnya ya? Kadang-kadang yang terekspos itu memang yang perempuan saja. Jadi inilah penyebab dari infertilitas itu ada beberapa faktor ya. Ada dari faktor wanita itu banyak. Dan yang sering sekali dilupakan adalah faktor pria. Nah, ini faktor pria ini sangat jarang disentuh oleh eh, dokter-dokter yang dikunjungi. Jadi sampai ke kita dengan pasangan itu sudah dilakukan, yang wanita itu sudah dilakukan segala macam pemeriksaan yang tidak murah dan tindakannya tidak murah, tapi tidak ada hasil karena ternyata spermanya yang bermasalah. Seperti itu. Nah, sekali lagi tolong eh, para pejuang dua garis, ini faktor pria ini memegang peranan 35%. Dan ini adalah faktor yang pertama kali harus diperiksa. Karena kenapa? Nanti kita lanjutkan. Nah, di sini pemeriksaannya itu juga harus couple management atau bersama. Ini sekali lagi saya tekankan. Karena tidak bisa. Kita hamil itu tidak bisa sendirian. Wanita tahu-tahu hamil sendirian tidak bisa. Ya, jadi harus ada sponsornya, yaitu sponsornya suaminya ya. Jadi bagaimana penanganannya? Yaitu harus bersama. Jadi tidak, oh kamu dulu yang cewek berangkat dulu, tidak seperti itu. Jadi harus bersama-sama. Jadi kalau di klinik fertilitas kita selalu menekankan bersama, penanganannya bersama, pemeriksaannya bersama. Ya, seperti itu. Karena sangat rugi sekali andaikan hanya yang cewek. Ini memang kebanyakan seperti itu yang kami sudah terima. Nah, ini sekali lagi mungkin ini pesan yang bisa direkam atau disimpan atau di memori ya untuk semua pasangan pejuang dua garis. Tolong, jadi jangan menyentuh pihak istri kalau pemeriksaan sperma belum dilakukan. Kenapa? Karena sekali lagi pemeriksaan sperma itu pemeriksaan mudah, murah dan aman. Ya, yang wajib harus dilakukan di awal kalau ingin untuk tidak merugi waktu dan biaya. Karena pemeriksaan orang sperma analisa itu mungkin sekitar 300 atau 400 ribu. Sedangkan pemeriksaan orang perempuan itu sangat-sangat mahal dan bermacam-macam. Itu. Jadi kalau andai kan jenengan semua pasangan dua garis yang sedang melakukan program kehamilan, kalau Enggak lah, Mbak. di- Oke. eh, Ini. iya,
dokternya mungkin tidak melakukan pemeriksaan pada yang laki, tolong diingatkan. Ya, tidak dok, saya minta yang laki dulu, seperti itu. Saya biasanya kalau yang misalnya suami tidak mau periksa, saya bilang stop. Karena saya tidak mau merugikan Anda, pasangan. Seperti itu. Tapi nganu anak ikon Karena sopo. mereka, karena biasanya memang yang Jangan perempuan dulu yang di apa namanya yang disuruh untuk periksa seperti itu. Ini sekali lagi mungkin pesan yang bisa di apa di memori ya. Jadi jangan sampai pemeriksaan yang perempuan terus tahu-tahu dikasih penyubur atau bagaimana, sedangkan sperma belum sama sekali belum disentuh. Jadi faktor risiko infertilitas itu banyak ya, dari eh, umum ataupun dari organ reproduksi yang mana. Jadi kalau yang umum bisa dari umur, lama nikah, kemudian frekuensi senggama, ada emosi, gaya hidup, sedang pada organ reproduksi pada wanita. Jadi itu bisa dilihat ya, reproduksi pada wanita yang harus diperiksa itu banyak, sedangkan pada orang laki hanya adalah pemeriksaan sperma saja. Sebelum saya maju, jadi pemeriksaan sperma itu pun ya, setelah diperiksa sperma itu bukan yang berkompeten untuk mengobati kelainan sperma, itu sekali lagi bukan dokter obgyn ya. Jadi kita tidak di atas kertas melihat kelainan sperma itu terus kemudian diobati. Sama dengan kalau pihak wanita berobat ke dokter obgyn, pasti semuanya akan diperiksa, baik mulut rahimnya bagaimana, dibuka, kemudian di USG rahimnya bagaimana, kemudian diperiksa eh, cadangan sel telurnya seperti apa, kemudian dilakukan pemeriksaan saluran indung telurnya seperti apa. Jadi yang berkompeten adalah bukan dokter obgyn dalam mengobati eh, kelainan sperma. Sekali lagi itu juga yang saya pesankan, benar-benar saya pesankan supaya para pejuang debat melek. Karena di sosmed itu, sosmed yang beredar itu selalu yang eh, perempuan yang di apa namanya, yang diutamakan di iklan pun seperti itu. Semua yang perempuan yang ditonjolkan. Padahal kelainan di pria tadi sekitar 35%. Jadi sangat disayangkan itu seperti tidak memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa sperma itu juga sangat berperan. Jadi sekali lagi umur ini dari segi faktor risiko tadi adalah umur. Di sini umur istri maupun suami sangat berpengaruh juga. Semakin kita tua atau usia kita menanjak karena di sini cadangan sel telur juga akan menurun. Nah, di sini dengan cadangan sel telur menurun itu akan sisanya ya istilahnya kualitas sel telur juga akan menurun. Nah, kenapa bisa menurun seperti ini? Ya karena kita selalu berovulasi, tetapi percepatan penurunan cadangan sel telur itu banyak. Bisa karena polusi atau radikal bebas yang kita makan dari makanan seperti itu bisa mempercepat untuk turunnya cadangan sel telur. Nah, cadangan sel telur bisa dilihat dari apa? Jadi pada pemeriksaan pasangan infertilitas kita selalu memeriksa pasangan itu, si wanita itu pada saat haid. Kenapa? Karena di situ adalah di mana hormon kita pada hormon dasar dan di situ merupakan screening untuk bagaimana cadangan sel telurnya bisa dilihat. Ini contohnya seperti USG ini. Jadi yang di bulat-bulat ini adalah folikel kalau kita ngomong di kedokteran ya. Di dalamnya ini adalah ada sel telurnya. Jadi juga saya katakan bahwa kita wanita beda dengan pihak pria. Jadi wanita itu sejak kita di dalam kandungan ibu kita berusia 20 minggu itu sel telur kita sudah terbentuk. Karena sesuatu eh, hal atau mulainya hormon berjalan, kita itu akan berkurang terus pada saat lahir tinggal 1 juta. Kemudian pada eh, saat kita menstruasi, menarche, haid yang pertama kita tinggal sisa 400.000. Nah, ini kalau kita memasukkan ada polusi atau merokok atau banyak makanan-makanan yang tidak sehat, ini juga bisa akan
mengikis, karena kita masukkan radikal bebas ya, sehingga kita bisa mengikis cadangan sel telur kita, merusak daripada sel telur kita sendiri. Nah, yang sering juga kenapa beberapa aja yang saya paparkan karena ini yang sering adalah emosi atau stres ya. Jadi pasangan yang sudah lama tidak mempunyai anak tadi akan terjadi stres dua-duanya, baik yang pria maupun yang wanita, di mana ini justru akan mengganggu ovulasi atau pembentukan sperma. Kenapa? Pada hormon stres atau pada saat stres itu hormon kortisol akan meningkat dan ini akan mengganggu produksi daripada hormon reproduksi kita. Nah, otomatis kalau eh, orang ini sudah mengalami suatu stres atau emosi, justru frekuensi koitusnya juga hubungan seksnya jadi menurun. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi tadi stres itu sendiri meningkatkan hormon kortisol itu yang akan memicu adanya radikal bebas yang endogen. Di sini akan sebenarnya kita kemasukan radikal bebas itu akan terbentuk di tubuh kita itu yang menangkal, yaitu apa? Antioksidan. Nah, tapi karena ada ketidakseimbangan tadi, karena banyaknya hormon kortisol akan meningkatkan stres oksidatif. Apa sih stres oksidatif itu adalah itu tadi ketidakseimbangan antara radikal bebas yang masuk ke kita dengan antioksidan yang sebenarnya ada dalam tubuh kita untuk mengcounternya. Ya, bisa aja gejalanya bisa kelelahan, nyeri kepala, sering gangguan seperti itu atau pencernaan. Nah, ini yang dirusak apa? Itu adalah bisa DNA daripada oosit sehingga kualitas daripada sel telur kita juga jadi menurun, baik sperma ataupun sel telur ya. Nah, dampaknya kalau kita emosi pada mulai ada stres di sini, yang stres berkelanjutan tentu akan memperjelek daripada kesehatan mental. Dan ini butuh dukungan ya. Jadi sebenarnya bukan stresnya justru dipelihara, tapi sebaiknya adalah kita harus mencari dukungan suami istri itu harus saling mendukung dan mencari tempat di mana sebaiknya kita merencana kehamilannya. Nah, gaya hidup seperti ini juga akan mempengaruhi daripada kualitas sperma dan sel telur. Jadi obat-obat biasanya obat-obat yang sangat pengaruh yang sering karena mereka sudah stres ya sering yang mengkonsumsi adalah obat pusing seperti itu. Kedua adalah karena lambung sering juga mengkonsumsi obat lambung seperti itu. Nah, ini tadi ini ada polusi. Ya kalau merokok mungkin tahu ya ada perokok pasif juga sangat berpengaruh atau perokok aktif kalau pada di Indonesia mungkin ya saya nggak tahu mungkin masih lebih jarang ya daripada di luar negeri. Nah, untuk kopi ini ataupun teh ini juga mengandung kafein. Lagi-lagi juga makanan-makanan yang mengandung zat-zat kimia seperti MSG dan kalau sering makan makanan yang kemasan seperti itu ya atau olahan. Nah, bagaimana dengan orang yang obesitas? Nah, ini paling banyak juga yang datang ke kita dengan obesitas dan sekali lagi pasti ada denial kalau wanita ini disuruh diet atau menurunkan berat badan. Tahu-tahu dia sudah stres, kadang-kadang kita evaluasi kembali, dia tidak berkunjung lagi. Kenapa? Karena harus disuruh turunkan berat badan. Nah, ini nanti mungkin ada topik selanjutnya, apa hubungannya sebenarnya obesitas dengan infertilitas. Ini biasanya kan nanti akan diobrol asik selanjutnya. Nah, tantangannya apa dalam menghadapi infertilitas bagi kita adalah kita harus tahu diagnosa yang tepat. Jadi kita biasanya tidak langsung serta-merta memberi pengobatan, tetapi harus kita periksa apa sih sebenarnya masalah pada pasangan tersebut baik wanita maupun prianya. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan kita lakukan dulu, tidak serta-merta tadi memberikan obat. Karena itu tadi biaya pengobatannya ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan kita harus tahu apakah ada efek samping untuk pengobatan selanjutnya juga.
terapi. Nah, terapi ini biasanya eh, bisa ditunjang sih dengan akupuntur atau dengan kalau orang yang stres kita anjurkan yoga ya. Kemudian sekali lagi juga harus merubah lifestyle. Jadi kalau ingin baik seperti orang itu kalau saya umpamakan selalu saya umpamakan kalau kita akan masuk ke rumah pasti pingin dong rumah yang kita masuk itu bersih ya itu seperti itu. Nah, ini mau ada tamu yang datang ke tubuh kita tapi kita tidak bersih-bersih dulu. Ya, mungkin nggak mau seperti itu. Jadi embrio itu enggan untuk nempel seperti itu. Jadi sama dengan kita, ya. Kalau kita mau, misalnya kita mau nyewa atau mau masuk ruangan dimanapun, pengen dong ruangan bersih. Kalau ruangannya kotor, pasti kita kembali seperti itu. Ya. Nah, kemudian harus mengelola stres juga. Kita memberikan dukungan psikologis kepada pasangan tersebut. Sedangkan setelah pemeriksaan tadi lengkap, baru kita paparkan apa sih nanti program yang akan dilakukan. Nah, solusinya seperti apa? Jadi kita share dulu pemeriksaan infertilitas pada perempuan ini. Jadi sekali lagi kalau pada orang laki hanya sperma analisa dan itu sudah cukup. Biasanya kalau nanti terjadi eh, ada kelainan pada morfologi ataupun pergerakannya akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan DNA fragmentasi. Dan itu nanti wewenangnya sekali lagi adalah pengobatannya dengan dokter andrologi, bukan dengan dokter Ojin dan tidak di atas kertas saja. Ini adalah alat reproduksi kita. Jadi kadang-kadang wanita itu tidak apa sih alat reproduksi kita seperti apa sih gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, rahim saya ada 2 ya dok, seperti itu. Hah, rahim ada 2 gitu ya. Karena pertanyaan itu sangat-sangat sering juga. Terus kemudian mulut rahim itu seperti apa? Nah kadang-kadang ini kan sebenarnya harus paham. Jadi alat reproduksi wanita ini terdiri dari vagina, ya kemudian dilanjutkan dengan rahim. Dan ini nempel ya, kadang-kadang ada yang berilustrasi sendiri ya mungkin. Kalau nggak nempel nggak ada hubungannya antara vagina dan rahim seperti itu. Dan ini adalah rahim kita, kemudian ini saluran indung telur, dan ini adalah indung telur. Dan semua ini harus berfungsi bagus, tidak hanya kadang-kadang orang sering juga masih ada yang bertanya, berarti rahim saya normal ya dok? Gitu. Loh, rahimnya normal, tapi kalau salurannya indung telurnya nggak berfungsi, juga nggak bisa hamil seperti itu, ya. Atau mulut rahimnya aja ada gangguan, ada erosi, ya, ada polip seperti itu. Ya, itu dikatakan tidak normal seperti itu, ya. Nah, ini bagaimana kita melihat bahwa wanita itu mempunyai siklus ovulasi. Dia bisa mengeluarkan sel telur setiap bulan, yaitu kita hanya dengan mudah, paling mudah adalah menanyakan bagaimana haidnya. Haidnya normalkah atau tidak. Nah, itu siklus haid per orang itu beda-beda. Ya, setiap individu beda. Jadi ada siklus yang pendek dan ada siklus yang panjang. Siklus yang pendek itu sekitar 24 hari dan siklus yang paling panjang adalah 36 hari. Jadi andaikan wanita itu haid di tanggal 1, kemudian tanggal 24 haid itu normal, jadi bukan sebulan 2 kali. Ya, seperti itu. Jadi setiap individu punya, jadi masa suburnya juga itu setiap individu itu juga akan berbeda-beda tergantung siklusnya. Ya, siklus yang dialami wanita itu. Siklusnya itu dihitung dari mana? Itu dari haid pertama ketemu haid pertama lagi. Bukan bersih ketemu haid pertama. Itu bukan. Ya, jadi katakan siklus normal, haid normal itu adalah hari pertama haid ketemu hari pertama haid lagi itu dihitung berapa hari seperti itu. Nah, kalau tidak haidnya dikatakan tidak teratur, apa sih sebenarnya yang kita periksa? Nah, ini banyak ya. Eh, kadar prolaktin. Kenapa kadar prolaktin? Kenapa kadar tiroid? Tiroid itu hormon yang ada di leher itu ya, di tiroid atau kalau orang dulu bilang orang apa gondong kayak gitu ya.
Gondok kok gondong. Nah, seperti itu. Jadi kenapa? Karena ini perintahnya ada di satu tempat, ya, di hipofise. Ya, karena Astagfirullahaladzim, Bu. pengalaman eh, Ingatannya saya bermanfaat. dengan apa namanya, ada pasien ternyata dengan haid yang tidak teratur, nggak tahu diberi terus untuk memicu haid dia datang dikasih pemicu haid ternyata ada hiperprolaktin dan hiperprolaktinnya ini sangat-sangat tinggi. Ternyata saya sudah diberi obat tapi lupa mungkin tidak diperiksa foto kepala. Ternyata di sana ada tumor. Ya, kemudian juga pengalaman saya juga karena tiroidnya juga nggak diperiksa, ada juga pasien yang hipertiroid. Ya, sudah diopeni sampai pasien itu istilahnya sudah menyerahkan program saya ke dokter tersebut, ternyata kok nggak tahu ya dok, ada hipertiroid. Ya, nah setelah setelah saya cek ternyata dia mengalami hipertiroid yang karena autoimun. Ya, saya bilang harus diselesaikan dulu tiroidnya, baru nanti akan teratur dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga adalah cadangan sel telur menurun tadi. Jadi seperti orang menopause bisa aja terjadi pada wanita dengan usia 30, kurang dari 30 dengan cadangan sel telur yang sudah minimal atau mendekati menopause. Nah, itu juga harus kita pikirkan, tapi itu bisa dilihat juga pada saat kita screening pertama dengan melakukan USG pada saat haid. Keempat adalah kalau orang itu PCO, polycystic ovarium. Jadi ada beberapa pasien yang bertanya, apa saya itu PCO atau PCOS atau PCOM? Jadi kalau PCO itu istilah, polycystic ovarium itu istilah penyakitnya, ya. Kalau PCOS itu sindrom. Jadi setelah kita melihat sindrom, jadi dia ada beberapa, ada resistensi insulinnya seperti itu, ada tanda-tanda androgen seperti itu. Nah, itu namanya PCOS. Ya, dari PCO itu adalah nama aja. Ya, kalau PCOM itu adalah morfologi daripada tadi folikel-folikel tadi itu yang memang khas pada pasien dengan PCO itu dia ada di pinggir daripada gambaran di ovarium itu dia berada di pinggir sehingga bagian yang tengah itu tebal banget. Itu namanya kadang-kadang orang awam cuman ngeklik apa ketemunya di sosmed apa itu di telan mentah-mentah seperti itu. Nah, obesitas. Nah, obesitas ini kenapa bisa hanya tidak teratur? Nah, itu tadi nanti hubungannya dengan PCOS. Mungkin di next ngasih yang depan kita bisa apa namanya? Bisa kita share kenapa si obesitas itu bisa menyebabkan haid tidak teratur. Kemudian pas individu wanita yang kurus, ya biasanya ada juga pas PCO itu tidak hanya orang-orang yang obes, tapi PCOS itu ada apa namanya ada dua, jadi ada yang obes dan ada yang slim. Kalau yang slim ini atau yang kurus biasanya karena gangguan hormonal yang memang sudah diidap oleh wanita tersebut sejak di dalam kandungan ibunya. Jadi itu sudah dibawa, ya. Kemudian pemeriksaan USG transvaginal pada saat kita haid itu bisa juga untuk screening apakah orang ini mengalami ada polip atau tidak. Jadi ada benjolan. Kenapa kalau ada seperti ini? Ya terus terang aja kalau ada benjolan tempatnya untuk nempel rahim tadi ditempati polip sehingga tidak bisa nempel embrio tersebut. Nah, pemeriksaan untuk diagnosa daripada polip bisa dengan memastikannya dengan salin infusion sonografi ataupun dengan histeroskopi itu kita memasukkan kamera ke dalam rahim untuk mengangkat atau untuk diagnostik, ya, mengangkat polip ataupun mengangkat miom yang kelihatan pada saat kita melakukan diagnostik dengan histeroskopi. Nah, yang sering juga yang dialami wanita itu adalah keguguran berulang. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini memang ada beberapa sebab, tapi sebenarnya tidak disalahkan dari wanitanya, tapi adalah dari kualitas embrionya seperti apa. Nah, kualitas embrio itu kenapa bisa tidak bagus? Sekali lagi ada hubungannya dengan sperma.
Jadi masih ada hubungannya. Kalau spermanya tidak bagus, pasti akan menghasilkan embrio yang tidak bagus juga. Nah, ini ada karena penyebabnya apa? Bisa karena kelainan kromosom dari apa namanya janin itu sendiri, ada infeksi atau autoimun ya, gangguan hormonal tadi, PCO, tiroid. Kadang-kadang pada pasien-pasien dengan PCO pun mungkin kalau dikasih penyubur, langsung berkembang, tapi begitu dibuahi memang jadi, tapi karena kualitasnya belum bagus sel telurnya, sehingga menjadi embrio yang tidak bagus dan akhirnya tidak berkembang. Kemudian ada apa? Diabetes atau kencing manis yang kadang-kadang orang itu tidak merasa bahwa dirinya sudah ke arah diabetes atau seperti itu juga apa namanya bisa menyebabkan keguguran berulang. Nah, gaya hidup yang tidak sehat sekali lagi tadi saya bilang, ayo kita mulai 2025 ini para pejuang dua garis harus memulai hidup sehat ya. Lifestyle-nya harus dirubah. Tadi umpamanya tadi adalah bagaimana janin itu akan masuk ke tubuh jenengan kalau tubuhnya di dalam tubuh itu ruwet ya, banyak kotorannya, banyak sampahnya seperti itu. Jadi dia nggak akan mau ya. Mungkin dengan mulut rahim yang memendek itu inkompetensi serviks juga akan bisa menyebabkan keguguran berulang. Nah, sekali lagi ada obesitas. Ini yang memang eh, lagi banyak yang obesitas, tapi sekali lagi pasti banyak denial dan kalau kita tanya, ya karena saya harus disuruh nurunkan berat badan seperti itu. Ya, nah ini makanan-makanan ini yang sehat dan ini yang tidak sehat. Nah, vitaminnya bagaimana? Kalau semuanya sudah bagus, kita bisa golongkan ke eh, unexplained, tidak tahu kenapa sih yang laki bagus, yang perempuan bagus, salurannya bagus, semuanya bagus. Kenapa kak saya tidak hamil? Nah, tadi pilah-pilah salah satu-satu tadi yaitu apakah orang ini masih ada stres, kita memperbaiki lifestyle, tapi biasanya vitamin yang kita kasihkan adalah yang wajar aja, misalnya hanya memberikan asam folat yang nanti sebagai bekal memperbaiki kualitas sel telurnya dan mencegah kelainan bawaan dan vitamin D. Nah, kalau vitamin D kadang-kadang dok kok dikasih 5.000 itu gak kebanyakan tah. Ya, seperti itu. Jadi biasanya karena kita biasanya acak, kita ngasih 5.000 karena kebanyakan wanita Indonesia itu walaupun matahari itu ada di bumi kita itu banyak, tapi panas seperti itu, tapi vitamin D-nya sangat kurang. Apalagi orang berhijab ya. Jadi kadang-kadang ada yang kemarin pasien saya juga, betul ya saya sudah caringnya telanjang enggak Bu? Enggak, pakai jilbab ya sama aja ya. Jadi itu tidak akan menembus ya. Jadi seperti itu. Jadi kita butuh minum vitamin D kalau memang mau ngecek karena memang mahal juga pemeriksaannya. Kadang-kadang kita skip tapi tetap kita berikan vitamin D dosis tinggi. Yang ketiga adalah yang ini kita berikan antioksidan. Pasti eh, baik yang laki ataupun yang perempuan itu pihak laki sering lah kebanyakan kalau diingatkan tolong jangan memakan ini hidup sehat ayo. Nah, ini karena mereka selalu banyak makan yang banyak menghasilkan radikal bebas, maka kita akan berikan antioksidan. Nah, antioksidan itu ada di mana di buah, kemudian di sayur. Nah, ini kadang-kadang juga sering dilupakan. Hidrasi sekali lagi, hidrasi pun paling sering juga dilupakan untuk bagaimana hidrasi ini nanti bisa membuat metabolisme kita menjadi lebih baik. Ini terutama pada orang obes ya, kita selalu seperti kita ingatkan. Jadi tolong dengan memasuki 2005 harapan kami adalah pejuang dua garis itu ayo kita memperbaiki lifestyle kita lebih hidup lebih sehat, kemudian kita juga melek mata apa sih yang harus diperiksa, bagaimana urutannya ya. Jangan segan-segan masuk ke klinik fertilitas. Tapi tolong dilihat ya mungkin bukan saya menganukan signum atau bagaimana tidak.
di tempat tinggal Anda juga ada. Jadi yang ideal itu kalau klinik fertilitas itu ada 2 dokter ya. Jadi ada dokter androloginya dan yang konsultan juga ada eh, dokter objinnya. Karena kita bisa berkolaborasi dalam satu atap. Sekali lagi tolong pihak laki itu juga harus diperiksa. Ya, tapi jangan juga segan-segan ke sana, ke klinik fertilitas, karena kadang-kadang ada isu, kalau saya masuk ke situ, dok, pasti akan disuruh bayi tabung. Tidak. Jadi klinik fertilitas tidak identik dengan klinik bayi tabung. Nah, tapi kenapa selalu seperti itu kejadiannya? Karena sudah shopping dokter, dan yang datang itu biasanya sudah pada yang sudah memang memerlukan gitu, karena sudah beberapa tahun menikah, kemudian eh, apa namanya, ada tadi berpencar-pencar pengobatannya tidak teratur seperti itu, dan itu yang sampai ke kita dengan biasanya sudah memang pada taraf yang eh, advance ya, artinya sudah usianya sudah 43, sudah keliling kemana-mana ya di atas 40, atau sudah dengan operasi bolak-balik ya seperti itu ya, dengan sudah cadangan sel telur yang menurun. Mungkin itu aja yang sebentar yang bisa saya share tentang pengetahuan bagaimana infertilitas itu. Mungkin yang hadir di sini bisa apa namanya, bisa kita diskusi. Terima kasih dokter untuk paparannya. Ya, mungkin eh, teman-teman yang baru bergabung, saya baru review singkat dari apa yang sudah disampaikan Dokter Maya, bahwa pasangan dikatakan infertil ketika 1 tahun sudah berhubungan rutin namun tidak dapat memiliki. Nah, penyebab infertilitas pria dan wanita ini juga memiliki presentase yang sama, sehingga dalam menjalankan program hamil haruslah couple management. Diawali dengan pemeriksaan sperma analisa karena mudah, murah, dan cepat. Nah, dari penyebab-penyebab infertilitas itu yang paling sering adalah stres dan gaya hidup. Sehingga di tahun ini kita mari rubah gaya hidup kita untuk menuju 2 garis. Nah, baik, teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan langsung saja eh, klik di kolom komentar atau langsung bertanya ke Dokter Maya dengan raise hand. Tadi sudah ada yang masuk, Dok, pertanyaan. Bisa saya bacakan ya, Dok? Oke. Selamat sore, Dokter. Izin bertanya, mengapa pasien IVF dengan adenomiosis lebih disarankan ultra long protokol dibanding long protokol? Terima kasih. Ya, jadi adenomyosis sendiri itu suatu penyakit yang memang sangat unik ya, unik, dan itu memerlukan pemikiran yang ekstra ya untuk seorang dokter. Kenapa harus ultra long? Karena kita selain menyiapkan untuk IVF itu kan mahal ya. Jadi kita harus siapkan benar-benar kualitas sel telurnya seperti apa. Jangan sampai kita sudah ngambil, walaupun itu adenomyosis ya. Adenomyosis itu sekali lagi adalah endometriosis yang eh, ada di uterus, di otot uterus. Nah, kenapa kejadiannya endometriosis seperti apa sih sebenarnya? Sampai sekarang memang ada beberapa teori, tapi di sini dikatakan satu teori yang sering dianut adalah endometriosis itu terjadi karena adanya reflux endometrium atau lapisan dalam rahim yang ke atas sehingga bisa jadi kista atau menempel di mana-mana. Nah, kalau adenomyosis seperti apa? Jadi di situ eh, istilahnya bagian dasar daripada endometrium itu sudah rusak sehingga lapisan endometrium itu bisa sampai ke otot rahim. Dia sampai ke sana. Jadi kalau kita haid itu dia juga akan mengeluarkan darah di situ. Kenapa pasien adenomyosis itu juga merasakan
sakit sekali saat dia haid. Kenapa pakai ultralong protokol? Karena kita harus menyiapkan kualitas sel telur, ya, seperti itu. Kalau kita long protokol aja, bedanya apa sih? Kalau ultralong, kita pasti akan memberikan semacam eh, tanda petik yang mungkin pernah yang sering terdengar adalah tapros atau pamorelin seperti itu, gunanya kita untuk meredam dulu sehingga sambil jalan kita memperbaiki kualitas sel telur. Nah, kalau eh, hanya long protokol, kita hanya bekerja di satu siklus yang akan haid biasanya pada hari ke-21 kita baru memberi untuk menekan hormon. Nah, kemudian baru stimulasi dan kita tidak punya kesempatan untuk melakukan perbaikan kualitas sel telurnya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, dokter. Eh, karena kita tema hari ini adalah ngobrol asik, nah, ini ada salah satu peserta yang ingin langsung ngobrol dengan dokter Maya. Monggo. Saya persilahkan Ibu Ira, bisa mungkin ditanyakan apa yang ditanyakan. Ya, selamat sore dokter. Ya, sore. Ya, sebelumnya ini saya mau tanya mengenai keguguran berulang. Ini kan saya sudah mengalami 2 keguguran. Yang pertama itu pada bulan Juni tahun lalu itu saya dinyatakan hamil kosong. Terus baru kemarin Senin saya itu dinyatakan janinnya tidak ada detak jantungnya. Akhirnya kan disuruh dikasih obat untuk digugurkan. Ya, ya. Nah, tadi dokter kan menjelaskan kalau keguguran berulang salah satunya itu bisa disebabkan karena bentuk anatomi rahim. Nah, dulu sebelum saya hamil yang pertama itu saya pernah divonis oleh salah satu dokter di Surabaya kalau katanya rahim saya itu retro. Apakah karena kondisi rahim saya retro itu bisa menyebabkan keguguran berulang ya dok ya? Terus apakah saya setelah ini kalau mau promil, apakah saya perlu melakukan cek sperma, terus cek untuk sel telur saya juga gitu? Ya, ya. Mungkin itu yang mau saya tanyakan dok. Ya, ya. Terima kasih. Jadi, sekarang usia hamilnya berapa minggu, nggih? Eh, Hamil yang terakhir ini saya sudah usia 10 minggu 5 hari. Ya. Itu dinyatakan sudah ada 3 dokter yang menyatakan bahwa tidak ada detak jantungnya dan harus segera dikeluarkan. Akhirnya kemarin Senin itu saya dikasih obat dan sudah keluar, dok. Ya, ya, ya. Jadi, pada keguguran berulang yang berlangsung, jadi kita selalu menekan riwayat. Riwayat artinya usia hamil berapa bulan wanita itu dinyatakan keguguran berulang. Jadi kalau masih pada trimester pertama biasanya itu karena kualitas daripada embrionya. Jadi sekali lagi tadi saya katakan bahwa kualitas embrio itu disebabkan oleh apa? Dari kualitas sel telur dan kualitas sperma seperti itu. Jadi sekali lagi nanti pada waktu eksplorasi eh, itu apa aja? Yang pertama pasti akan kita periksa adalah sperma dan DNA fragmentasi. Walaupun spermanya normal, DNA fragmentasi itu nanti melihat adanya DNA di sperma ya Mbak ya, di kepala sperma itu. Apakah normal atau enggak? Nah, itu nanti yang mungkin bisa saya adviskan, tolong periksa sperma, analisa dulu dengan DNA fragmentasinya ya. Kemudian apalagi kalau retro atau antefleksi pada rahim orang perempuan itu normal, fisiologis ya. Jadi ada yang ke depan, ante itu ke depan, ada yang retro ke belakang ada, tapi itu bukan yang menyebabkan orang itu keguguran berulang. Ya, jadi kalau pada trimester pertama pasti akan kita lihat dulu itu tadi
apakah orang ini spermanya bagus, pasangan itu. Kedua, kalau pasangan ini bagus, misalnya sperma bagus, apa nextnya adalah kita melihat bagaimana cadangan sel telur orang ini masih banyakkah, atau dia tergolong yang sudah low AMH, yang kurang. Jadi low AMH itu kita melihat dari usia ya Mbak ya. Nenan usia berapa? Saya baru usia 23 tahun, Dok. Ya, jadi usia 23 tahun itu pemeriksaan AMH biasanya menunjukkan masih di atas 3. Andai waktu USG memang ada, tapi ternyata AMH-nya dengan tinggal 1,2 atau 1,6 itu sudah masuk low AMH karena tidak sesuai. Jadi kadar AMH itu, antemurnian hormon itu harus sesuai dengan usianya. Yang baik loh ya, seperti itu. Jadi tidak harus langsung 0, itu kita katakan jelek, tidak. Jadi kalaupun orang itu tidak sesuai, ya harus apa namanya, harus kita orang ini 23 tapi kok AMH-nya sudah 1,6. Ini nggak bagus, ada yang tidak beres ya. Apa? Tadi mungkin gaya hidup, lifestyle itu yang harus kita perbaiki juga. Ya, itu selanjutnya. Kedua, mungkin kita mengindak lagi dengan tadi apakah dari tiroidnya ada gangguan seperti itu. Adakah orang ini ada, kalau enggak gemuk ya apa namanya, prolaktinnya seperti apa. Ya, itu harus kita telaah satu-satu. Dan yang pasti kalau andaikan semua tidak ada, ya itu tadi mungkin ayo gaya hidup, lifestyle kita perbaiki di tahun 2025 dengan tidak mengonsumsi zat kimia yang berlebihan, harus pakai apa namanya tadi zat kimia perasa yang lebih seperti itu ya, selalu minum mungkin kopi sasetan atau gimana yang semua kemasan, atau makan apapun itu tadi seperti saya katakan bahwa rahim kita itu, tubuh wanita itu adalah rumah yang akan dimasuki oleh embrio ya. Jadi pasti dia akan nggak mau dong kalau dia ada sampah. Dan Pak, sekali lagi saat sudah hamil tetap hidup sehat karena kita janin itu, anak kita itu kualitasnya baik atau tidak itu tergantung ibu, karena ibu adalah 9 bulan yang dia yang memberikan makan untuk anaknya. Itu mungkin yang bisa saya sarankan. Baik, Ibu Ira, apa sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Enggak, terima kasih ya dokter untuk penjelasannya. Iya, sami-sami. Terima kasih juga, Ibu Ira. Nah, kita lanjut dok, sebelum ada yang ingin bertanya langsung juga, di kolom komentar nih sudah banyak pertanyaan. Yang paling berikutnya nih dok, selamat sore dokter, izin bertanya apakah hidrosalping bisa diobati tanpa operasi? Kalau hidrosalping itu istilahnya adalah pembengkakan ya. Cuman kadang kalau ada pembuntuan enggak ya? Kalau logikanya kalau ada hidrosalping pasti ada pembuntuan di tubannya ya. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita ada hidrosalping pembengkakan tapi kedua tubannya paten. Nah, ini yang perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut adalah dengan laparoskopi. Ya, membuktikan benar enggak hidrosalpingnya itu dari pemeriksaan HSG. Nah, logikanya dikatakan hidrosalping itu kan bengkak, ya, tubannya atau saluran lindungnya bengkak. Nah, bengkak kenapa? Ya, karena buntu jadinya bisa bengkak. Satu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itulah karena ada infeksi. Pernah infeksi dari bawah, misalnya keputihan yang tidak eh, wanita itu tidak ngeh, sehingga keputihan itu akan naik ke atas. Dan infeksi itu akan menginfeksi saluran indung telur. Nah, itu yang akan membuat pembengkakan di tuba tersebut. Kalau pengobatannya enggak, karena itu suatu hal yang sudah terjadi gitu loh. Ya, sudah lampau terjadi, ini tinggal bekasnya. Nah, sekali lagi kalau disuruh operasi iya. Kenapa? Karena di hidrosalping ini dia tidak hanya bengkak itu aja, tapi dia mengandung cairan di situ ya. Nah, cairan ini kalau dia buntu, cairan ini tidak diam. Dia kan bisa turun ke rahim, kemudian dia naik lagi. Ya, kalau kita USG kadang-kadang kita melihat bahwa ada kontraksi di dalam rahim kita itu ada. Jadi itu cairan itu
bisa turun. Nah, kalau cairan turun ke rahim waktu ada embrio menempel, dia bisa nempel. Ya, satu. Kedua, receptivity atau penerimaan daripada uterus dengan istilahnya apa ya? Kalau orang Jawa itu sudah kebanjiran cairan tadi ya, sehingga lapisan dalam rahim atau endometrium itu tidak bisa menerima lagi, ya. Jadi kalau dioperasi jangan takut. Jadi memang harus dioperasi. Andai kan yang hidrosalping satunya baik, tetap nggak bisa nempel. Janin itu nggak bisa nempel. Ya, jadi kita harus menghilangkan hidrosalpingnya tadi. Gunanya apa? Yaitu tadi supaya cairan yang toksik tadi bisa kita hilangkan. Kalau nggak mau dioperasi, di situ loh, itu sudah merugikan. Ngapain nggak mau diambil? Ya, seperti itu. Itu mungkin jawaban saya, Mbak Mila. Baik, dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, sebelum lanjut pertanyaan, ada nih dok yang mau bergabung ngobrol dengan dokter. Kami persilahkan Ibu Shirley. Ya, selamat sore dokter. Oke, ya. Ya, saya mohon izin off cam dulu sebelumnya karena lagi ini di perjalanan dokter. Iya, izin dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sherly dok, umur 29 tahun. Pernikahan sudah jalan 6 tahun dok. Belum pernah mengalami kehamilan, tapi sudah berbagai program ikhtiar sudah dilakukan dok, secara basic screening sampai yang operasi pun sudah pernah kayak gitu. Jadi saya ada riwayat endometriosis. Waktu itu kan sempat dibilang kista, kemudian hasil PA-nya bahwasanya ada endometriosis dok, itu di pernikahan 6 bulan setelah nikah kayak gitu. Berarti operasinya saat setelah nikah gitu dok. Nah memang sebelumnya itu saya sebelum nikah punya riwayat sering telat haid, tapi setelah operasi ini lancar terus dok kayak gitu. Kemudian juga secara pola hidup sih sedikit demi sedikit untuk tidak lagi yang kayak apa makanannya sudah ini, cuma memang olahraga sih kurang intens gitu dok. Nah untuk ini saya sudah tahun kemarin sudah melangkah ke inseminasi dok, cuman gagal gitu. Memang dari suami memang ada fluktuatif juga apa hasil spermanya kayak gitu, tapi pernah normo juga dok gitu. Dari hasil dokter sih bilang bahwasanya kemarin maju ke inseminasi karena memang eh, dari dokter, oh ini dari suami bisa cukup dibilang tidak terlalu berat gitu dok. Saya juga setelah dikontrol terus itu tidak ada lagi, maksudnya tidak ada lagi endometriosis kayak gitu. Bisa dilakukan inseminasi karena mengingat umur pernikahan ya dok ya kayak gitu. Karena untuk alami pun sampai sekarang belum kayak gitu. Nah, saya waktu itu saya sudah cek HSG dok 2 kali karena memang saat HSG pertama kan tubah, kedua tubah paten, cuman saat USG di hari eh, kalau nggak salah pas menjelang-jelang ovulasi itu selalu kayak ada nampak hidrosalping dok. Nah, tapi bagi dokter itu belum bisa dipastikan karena HSG saya sebelumnya itu kedua tubah paten dok. Akhirnya ketika saya berpindah ikut suami dinas di kota lain, saya HSG lagi dok kayak gitu untuk memastikan kayak gitu untuk bahwasanya apakah HSG saya itu nah apa benar benar kedua tubuh paten atau enggak kayak gitu dok. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan, apakah HSG itu menjadi penentu bahwa saya tidak ada hidrosalping dok, sedangkan di dalam USG waktu itu tuh kayak ada nampak kayak hidrosalping, tapi karena hasil HSG itu kedua tubuh paten, artinya tidak menjadi tidak menjadi pertimbangan kayak gitu dok. Akhirnya waktu itu dilakukan inseminasi. Cuman inseminasi juga gagal dok di tahun kemarin. Nah, ini menurut dokter saya harus seperti apa dok ya? Ini juga suami lagi sembari ke androlog kayak gitu. Kalau saya sih lebih ke rehat sama gaya hidup aja dulu gitu dok. Nah, menurut dokter untuk melangkah lagi kami berdua itu seperti apa ya dok? AMH-nya kemarin tinggi juga sih dok, waktu itu 4,9. Nah itu juga apakah menjadi apa, pe- apa
pemicu juga tuh seperti apa dok kayak gitu karena berbagai ikhtiar sudah dilakukan tapi memang belum kayak gitu ingin mencocokkan lagi bagaimana langkah selanjutnya kayak gitu dok. Terima kasih ya dokter, sehat selalu. Ya, makasih. Jadi kalau ini ya HSG itu memang eh, andaikan itu tadi saya katakan bahwa HSG memang untuk menentukan tubuhnya baik atau tidak. Tapi andaikan ragu-ragu, biasanya kita anjurkan wanita itu mungkin dokternya juga ragu-ragu ini hidrosalping atau tidak ya seperti itu. Biasanya ya dianjurkan untuk laparoskopi. Jadi Hmm. kalau ada HSG, ada kelainan memang majunya kita ke laparoskopi seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah yang untuk yang cowok sudah suami sudah ngeh ya untuk berobat ke andrologi. Jadi mungkin bisa juga untuk memperbaiki daripada kualitas sperma. Eh, ini yang kalau AMH 4,9 itu masih bagus ya. Belum dikatakan, nggak dikatakan orang ini menuju ke diagnosisnya PCO tidak. Ya, seperti itu. Jadi ya saran saya memang kalau sudah berkali-kali gagal itu atau gimana tidak berhasil, memang apa namanya ada rasa kejenuhan itu. Tapi eh, mungkin memang ada rehat mungkin, tapi yaitu rehatnya, tapi kita harus eh, move move onnya gimana? Ayo hidup sehat, olahraga, hidrasi yang baik, kemudian makan yang baik juga. Jangan lupa minum vitamin yang dianjurkan oleh dokter ya dari androloginya, entah itu antioksidan, vitamin D juga yang perempuan juga sama. Jadi mungkin memang kejenuhan itu akan menghantui apa namanya pasangan yang sedang program kehamilan beberapa kali gagal. Kedua adalah stres. Kita harus mengelola stres seperti itu juga. Keduanya juga harus. Mungkin perlu bulan madu kedua atau bagaimana seperti itu karena itu tadi stres itu akan memicu hormon kortisol ya yang akan mempengaruhi juga kerusakan daripada sehingga timbul radikal bebas, stres oksidatif yang akan merusak juga dari DNA, oosit maupun sperma. Jadi itu aja masukan saya kalau memang istirahat oke, tapi harus ada move on ke arah hidup yang lifestyle yang lebih baik. Dan kalau mau mengulangi lagi mungkin bisa dengan dicek lagi lah laparoskopi daripada HSG bolak-balik seperti itu. Itu mungkin masukan dari saya. Eh, Ya dok, terima kasih dok. Berarti langkah laparoskopi bisa jadi opsi gitu ya dok. Walaupun sebelumnya kan sudah pernah laparoskopi gitu dok. Waktu yang endometriosis itu. Nah, itu Waktu yang tadi mungkin gini Mbak, kalau laparoskopi itu lebih bagus sudah pernah laparoskopi ya waktu operasi kista ya. Ya. iya Ya. yang Tapi pasca itu dengan HSG seperti itu memang harus kalau saya kalau dengan HSG berulang kok orang ini juga nggak hamil walaupun orang itu pernah laparoskopi. Kalau saya mungkin harus ulangi lagi karena kita nggak tahu pasca laparoskopi yang pertama itu bentuk apa namanya kalau HSG itu istilahnya kan dari dalam ya. Dari luarnya apakah ada perlengketan atau masih ada plak-plak endometriosis yang kita nggak bisa lihat di apa namanya di USG seperti itu. Ya, jadi sekali lagi mungkin kalau mau merubah rehat dulu, oke nggak apa-apa, silakan ya dengan hidup sehat, lebih rileks seperti itu. Ya monggo kapan aja sampai apa kapan batasnya kesepakatan berdua. Kalau mau mulai lagi, advice saya sih tolong kalau belum sampai ada kehamilan dengan hidup yang sudah rileks dan merubah lifestyle, belum ada kehamilan ya untuk start awal mungkin cek ulang lagi ya, kemudian itu laparoskopi untuk melihat seperti gimana pasca laparoskopi yang pertama. Jadi mungkin ada perubahan anatomi gitu Mbak, sehingga memang nggak buntu, tapi mungkin nggak bisa nyaplok saluran indung telur itu kan kalau ada sel telur yang matang, secara otomatis dia akan nyaplok sel telur tadi ya gitu ya, istilahnya gitu ya kasarnya. Nah ini mungkin karena iya ada membuat dia jadi perlengketan parasit apa-apa, gitu ya dok ya. jadi ada perlengketan sehingga dia apa namanya nggak bisa nyaplok seperti itu ya, gitu. Iya Atau kalau mau singkat ah, ya mau termasuk pintas atau bayi tabung kalau sudah jenuh.
biasanya. Iya dok. Iya dok, waktu itu pas mau menjelang apa di siklus haid gitu kan kayak dicek dok apa hasil inseminasinya kayak gitu. Kan sempat kayak kata dokter ini sudah istilahnya bukan jadi udah kayak itu cuman posisinya tuh kayak turun ke bawah. Berarti itu tuh kayak ini ya dok ya. Posisinya di bawah gitu dok. Berarti itu posisinya udah 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 dapat tapi nggak lekat gitu ya dok atau gimana ya dok ya apa karena hidrosalping juga ya dok kita. Enggak ya. Kalau Waktu sudah pas dinyatakan positif belum? Kalau belum dinyatakan oh positif, belum sih dok waktu itu kalau baru belum, mau menjelang satu hari apa 2 hari sebelum siklus kayak gitu kan dipantau terus gitu dok pasti diberi obat penguat kandungan langsung buru-buru diberi obat penguat kandungan karena posisinya tuh berada di bawah katanya. Harusnya kita bisa naikkan lagi untuk bisa bisa bertahan kayak gitu kemarin dibilang dokternya. Cuman memang mungkin belum menjadi test pack positif bagi ada second opinionnya belum menjadi positif kan berarti belum jadi ya gitu dok. Tuh kemarin masih bingungnya di situ. enggak sih Mbak. Kalau menurut saya sih, Hmm, jadi kalau sudah ada terjadi fertilisasi, kemudian ada nempel nidasi, pasti hasil beta HCG-nya juga positif seperti itu sih. Kalau belum hmm, sampai tanda, kan memang ada orang tadi yang maju siklusnya 24 hari ya, memang belum sampai iya. 1 bulan, mungkin dia sudah ngetes, mungkin bisa positif. Jadi mungkin kan biasanya orang tanggal Hmm, 1, tanggal 24 ya, hmm, tapi dia nunggu, oh, apa namanya, sampai oh, lewat 2 hari kok enggak, padahal belum telat. Tapi kalau dites positif pasti positif tuh beta HCG-nya gitu. Seperti itu. iya. Dan Belum sampai tes sih dok, cuman memang waktu itu saat dibilang WSG, wah kondisinya nih kok turun ya, dia bilang kayak gitu. biasanya nggak Langsung kelihatan kok Mbak. Kelihatan ada kayak gestasi kantong nggak? Buletan eh, gitu. kem- kemarin itu udah kayak blank aja sih dok. Jadi nggak dapet apa nggak dapet hasil USG-nya kayak gitu. Jadi ini masih rehat kayak gitu dok, belum lagi ke dokter. Nggak apa-apa, semangat-semangat dulu. Hmm, hmm. Iya dok. Nggak, Berarti itu kalau posisi turun itu berarti ada kemungkinan jadi gitu ya dok waktu saat instan, tapi memang saatnya luruh kayak gitu ya dok dengan sendirinya. ya dia nggak bisa nempel, bisa juga gitu. Oh ya baik dok. Oke, Hmm. oke. Ya, berarti peluang maju sedikit ada progres gitu ya dok ya maksud saya kayak gitu. Kalau ada, ayo Iya, semangat dulu. iya, iya. Oke dok. Ya makasih banyak ya dok. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih banyak Ibu Shirley. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter, saya sudah 2 kali IVF dan 2 kali inseminasi. Mau menanyakan apa penyebab embrio tidak dapat menempel dan jika saya mau melakukan FET ulang, persiapan sebelum FET, apakah saya harus minum konsumsi asam folat dan vitamin D ya dok? ya, ya. Jadi ada beberapa apa trik ya untuk membuat endometrium itu bisa apa receptivity terhadap embrio yang akan kita masukkan. Jadi memang ada beberapa evaluasi yang bisa kita lakukan, yaitu selain penebalan daripada endometriumnya ya, ketebalan endometrium, kemudian morfologinya bagaimana, dia apakah triple layer atau tidak ya, kemudian aliran darahnya seperti apa ya, kemudian volumenya seperti apa, sudah cukup apa enggak. Itu parameter-parameter yang selalu kita evaluasi sebelum kita melakukan embrio transfer. Nah, kalau salah satu tidak terpenuhi atau terutama aliran darah tidak terpenuhi, biasanya kita akan cancel. Ataupun volumenya tidak memenuhi, akan kita cancel. Biasanya di klinik fertilitas pasti punya USG yang bisa mencerminkan itu semua. Itu satu ya. Nah, kalau di kita memang ada beberapa penyaringan. Kedua adalah bagaimana kadar progesteron H-1 sebelum ditanam. Apabila tidak memenuhi syarat, kadarnya minimal sekitar 9,2 ya, sampai 10. Kalau tidak memenuhi syarat, nah kita biasanya cancel. Ya, kita cancel. Ataupun kalau memang orang ini berkehendak atau sudah kita lihat, karena kadang-kadang kita nggak percaya juga dengan
hasil laboratorium, kalau semuanya sudah memenuhi syarat, dan dengan aliran, terutama aliran darahnya baik sekali, kita biasanya lakukan dengan ditambahi penguat ya hormon progesterogennya seperti itu. Nah, anjuran saya biasanya kalau pada pasien-pasien yang kurang aliran darahnya yang menuju endometrium, kita anjurkan untuk melakukan akupuntur ya, untuk melancarkan itu bisa membantu. Itu mungkin yang bisa saya habiskan. Selain tadi ya, merubah lifestyle ya Mbak Mila ya. Oke. Kali lagi. Penting ya dok, dalam hal apapun lifestyle itu nomor satu. Iyalah, kita mau masuk rumah itu sampahnya harus dibersihin dulu. Nah, ada nih dok pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum mengejar pertanyaan berikutnya, apakah ada bagi teman-teman yang bergabung ini mau ngobrol langsung bersama Dokter Maya? Kalau ada bisa raise hand aja. Nah, sembari Mau menunggu. mohon izin Bu Dokter, Ya, saya nengah Bu Dokter, saya izin ya, ngobrol dengan dokter. Boleh, Dok? boleh. Silakan. Ini kan ngobrol asik soalnya. Terima kasih Bu Mila dan Dokter Maya. Saya kira materi ini bagus banget ya dok. Saya dari tadi ikutin dan kemarin saya sempat ikut training di Jakarta tentang fertilitas. Itu apa karena cowok yang menyampaikan atau karena memang bagaimana ya? Materinya nggak sedetail ini loh dok. Ya, Karena saya rekam semuanya dan saya dengarkan memang berbeda. Tapi kan memang ilmu itu dari berbagai sudut pandang ya dok. ya. Nah, tapi ini memang detail sekali ya saya lihat. Dan dokter penekanan-penekanan di bahwa tadi statement dokter itu bilang bahwa kalau orang yang cowoknya nggak mau periksa, saya nggak akan mau. Nah, karena itu merugikan hal-hal seperti itu tuh membuat saya tuh, wih, dokter Maya ini luar biasa ya, tulus sekali. Tidak mau asal melakukan tindakan demi mendapatkan uang. Nah, memberikan yang terbaik kepada pasien itu justru membuat saya ini harus dibagikan. Nah, saya dengan dari tadi itu saya nge-share tuh sampai ke 40 grup acara ini. Tapi karena mendadak sekali, karena mendadak luar biasa, saya kaget tadi ada acara ini. Itu saya jadi nggak bisa nge-post lagi. Bagaimana? Saya pengen tahu jadwalnya setiap hari apa ya, Dok? Ini kan masih apa namanya awal ya kita karena itu tadi semuanya saya tadi adalah supaya karena sudah beberapa eh, periode ya beberapa pasien kami terima. Bagaimana ya caranya kita di tahun 2025 itu membuka mata pasangan infertilitas itu apa sih sebenarnya? Mungkin yang di post di sosmed itu kan selalu yang cewek, yang di ini kan cewek ya, seperti itu. Betul, Dok. Padahal kelainan pria itu sangat banyak ya, hampir 35% tadi ya, ikut andil dalam infertilitas gitu, seperti itu. Satu yang saya pesankan tadi juga. Dan Iya, kedua, eh, sering orang itu tidak mengerti kemana sih kalau ada kelainan sperma itu orang itu kemana gitu ya. Ya, itu hmm, karena dan ngehnya mereka ya dokter objin yang ngobati. Padahal saya selalu bilang ada yang berkompeten, ada lebih berkompeten adalah dokter andrologi. Ya, dokter yang memang harusnya ngopeni orang-orang pria yang berkelainan ini. Karena selain itu, karena kalau orang dokter objin kan nggak berkompeten dong, apalagi kita cewek memeriksa saya ya, misalnya kemaluan prianya kan nggak diperiksa, pasti akan melihat hanya di atas kertas gitu. Nah, di atas kertas itu betul apa enggak? Apakah ada kelainan? Kadang-kadang yang diperiksa oleh Dokter Henry yang ada di klinik fertilitas Sipnum itu mungkin ada kelainan sperma, tapi ternyata tidak yang berat. Ternyata dia ada apa? Hanya dermatitis di skrotum. Nah, padahal pasien itu sudah berobat dikuasi macam-macam. Padahal hanya dengan diolesis, salep aja loh, itu sembuh gitu loh. Dan itu orang itu hmm. bisa hamil seperti itu kan sayang kan. Itulah yang saya pingin di hari pertama bulan Januari 2025 ini untuk memberi supaya lebih melek
mata pasangan infertilitas itu tidak menyia-nyiakan waktu dan uang. Seperti itu sih. Ya, jadi Terima kasih. ada apa namanya? Itu harus couple management itu selalu akan saya tekankan gitu. Kalau yang memang kalau saya yang laki nggak mau percaya ya sudah ngapain orang yang butuh istilahnya yang butuh hamil siapa gitu loh. Kan berdua dong gitu. Ya. Dokter, ini ada Dokter Anas juga, jadi kayaknya ini bakalan seru kalau tadi dokter bilang ada dokter lain lagi yang harus membahas tentang itu. Jadi kayaknya kayak main sepak bola itu seru banget ini. Nanti ujung-ujungnya Dokter Anas yang akan menyimpulkan gitu. Keren ini dok. Dokter boleh nggak saya tahu jadwalnya supaya saya apakah setiap hari atau bagaimana? Oh, Supaya saya jadi nanti mungkin planning saya sih menjadwalkan mungkin 2 minggu sekali ya pendengar karena kesibukan kami mungkin 2 minggu sekali tapi tiap Jumat seperti itu Jumat sore. baik, supaya saya bisa bikin grup khusus tentang fertilitas dengan orang-orang yang kebutuhannya seperti itu, ya kan? Dokter tadi kan bilang bahwa ada kok klinik-klinik fertilitas di kota-kota Anda, itu luar biasa, dokter. Itu menurun ilmunya Dokter Anas. Jadi memberi ilmu tetapi melempar ke klinik lain. Wah, luar biasa, dokter. Terima Hatinya itu kasih. luar biasa. Saya sangat salut dan saya pengen menjadi perpanjangan tangannya dokter juga ini untuk menginformasikan acara ini. Dokter izin ya dokter, nanti saya akan sebarkan ke sosial media bahwa dokter bikin acara seperti ini dan ini akan kebermanfaatannya lebih luas. Mungkin Dokter Anas ada yang mau disampaikan kali, Dok? Terima kasih Bu Dengar. Ye, Dokter Anas. Oke. Masih kemudian ya? Dia dokter. Silakan dok. Oh, sudah buka. Selamat, Dokter Maya. Luar biasa. Dokter Maya ini ilmunya banyak, Bu Neng, ya. Sejak mahasiswa. Ya. Kalau mahasiswa itu Dokter Maya itu duduknya depan, saya paling belakang sama Henry. Ya. Jadi suami Dokter Maya sama saya itu di belakang terus. Kalau Dokter Maya di depan. Niat kuliah. Kita tuh niat guyonan aja datang di kuliah. Baik. Jadi materi yang saya sampaikan tadi itu ya kita apresiasi. Memang secara umum sudah detail ya dan komprehensif. Saya kira itu gambaran umum untuk kita bisa ngeh betapa banyak aspek yang harus kita perhatikan dari fertility ini. Jadi pasien itu jangan ada mindset ke fertilitas ke polifertilitas itu takutnya mesti bayi tabungan gitu ya. Padahal banyak aspek yang perlu di review. Dan ini lebih menarik lagi karena ya semakin ke sini lifestyle itu jadi hal yang penting. Kadang lifestyle aja yang perlu diperbaiki juga bisa menyelesaikan masalah banyak. Jadi lifestyle itu banyak aspek juga yang perlu dibahas. Dan saya kira Dr. Maya tadi sudah menyimpan beberapa topik ya terkait dengan obesitas, lain kesempatan akan dibahas lebih panjang lebar gitu ya, terkait dengan pola makan, lain kesempatan akan dibahas panjang lebar. Jadi ini masih menyimpan materi cukup banyak. Kalau 2 minggu sekali kayaknya kok kesuwen ya. Seminggu sekali aja, seminggu sekali. Nanti kita bantu all out pakai tim ya. Nanti saya bantu bikin macam-macam lah. Kita punya tim play yang baik, yang bagus. Dan Maya tinggal bondo abab aja. Ya, betul. Terima kasih. Gimana Dr. 2 minggu? Kalau 2 minggu kita denger itu susah. Ini Jumat waktunya ngobrol asik enggak ya? Oh, enggak. Jumat berikutnya Dr. Maya ke luar negeri. Jumat besok kita kacau. Ya, ketika kita akan share kan di-share di IG-nya Signu juga di IG saya. Oke, nanti kita pertimbangkan. Jadi usul kita itu setiap minggu. Gimana Bu Neng? Setuju? Kalau saya bilang Rabu kita bikin acara yang jam 9 itu dokter, kan hari Rabu itu kan dokter Gunawan karena kemarin mental health. Terus hari Rabu kemarin lagi Pak Her. Nah, ini hari Rabu besok Dokter Maya. Gimana? Wah, Jam seru 9 itu waktunya praktek Bu Neng. Oh, Rabu Iya.
Bu Nengah Karena nggak boleh sore begitu sama dokter, nggak apa boleh. namanya Dokter itu komunitasnya punya juga lagi kerja. waktu-waktunya. Kalau sore sudah santai di rumah mungkin seperti Iya. itu. Di hari Justru, apa, Dok? justru Bu Nengah yang harus menyesuaikan ke dokter Maya, bukan dokter Maya. Oh, ya, Ya kalau Jumat kalau biasanya Jumat Bu Nengah, Jumat itu biasanya. oh kalau begitu Jumat saya create untuk Jumat depan saya create supaya tim play ikut turun ya, Dokter. Boleh nggak, Dokter? Boleh, Izin boleh. Dokter Oke. Anas Itu dulu. nanti Zoom-nya bisa jadi 500 itu, bukan 100 Nah, partisipannya. hari ini aja mendadak aja udah bisa sampai 50 loh. Oh ya. Kata Bu Nengah 50 orang bawa satu jadi 100. 100 orang bawa satu jadi 200. Kayak itu karena gini loh, kan kita itu ini ilmu bagus banget dan orang butuh daripada orang keluar duit banyak-banyak. Nah, nanti kita bisa tampilkan V yang sudah berhasil punya anak gitu. Nah, itu keren itu karena story-nya V juga saya tahu banget. Eri V. Dok. Oh iya. Jadi Dokter Maya, biar seru di penghujung acara itu mesti ada yang tampil yang pernah menjalani dengan liku-liku suka duganya gitu kan. Nah, betul Eh, banget. Oke, Terus makasih ini masukannya. websitenya 2 garis itu kurang ramai juga Dokter Maya. Websitenya 2 garis kan ada itu ya. Oh, Eh, Website Pejuang 2 Garis. Jadi itu dibuat website ya main lama ya, tapi isinya itu kurang rame. Nah, dari yang kita gagas ini nanti kan ada topik-topik yang bisa kita masukkan. Barangkali owner website bisa menerima, meramaikan. Karena tidak mudah memaintain website itu. Nah, kalau kita Oh, membantu, luar biasa. makasih saya masukannya. dokter, Ya, Ini dokter terima terima kasih Ibu Nengah dan Dokter Anas. Nanti kita lanjut lagi untuk kelanjutannya gimana. Nanti akan saya hubungi lagi. Nah, Ini masih ada pertanyaan Ibu dan Bapak Dokter. lanjut aja pertanyaannya, Dokter Maya. Mungkin dibatasi oke, jam oke, berapa gitu oke. ya. Ya, Monggo, mohon monggo. maaf ya Ibu, Nurin. Bapak. Nah, kita lanjut nih, Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan berikutnya. Tadi ada tentang ini dari Ibu Ana. Kalau AMH-nya 7,4 itu artinya apa ya, Dokter? Jadi biasanya kalau AM hanya 7,4 itu biasanya kita sudah mengarah ke tadi PCOS ya, ada ke arah PCO gitu. Karena terlalu tinggi ya, karena banyak biasanya haidnya nggak teratur sih, ya, seperti itu. Ya, Di umur berapapun ya, Dokter ya? ya paling tinggi biasanya di atas 4,5 ya, maksimalnya 4,5. Mungkin bisa dikonfirmasi dengan hasil USG juga ya, Dok? Ya, ya, dari USG-nya seperti apa komposisi daripada oosit-nya. Baik, nih, Dok. Terima kasih nih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Erik. Saya pejuang 2 garis, gagal IVF 5 kali, akhirnya hamil alami. Oh, ini yang mau Testimoni. memberi testimoni. Iya, Bu, dengan senang hati kita bisa apa ya, akan selalu terbuka untuk keberhasilan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Ya. Dari Ibu Shirley tadi, Dok, yang gagal insem sama sudah apa ya, HSG 2 kali loh, Dok. Izin tanya, sudah cek hormon FSH, LH, dan estradiol hasilnya normal. Untuk riwayat endometriosis, apakah perlu cek tiroid dan protein juga ya, Dok? Haid saya juga deras 2 sampai 3 hari saja, apakah normal? Jadi kalau hormon FSH, LH, dan estradiol itu kita biasanya enggak sebagai ini ya untuk pemeriksaan screening ya. Yang kita periksa adalah AMH-nya. Dan kapan kita harus meriksa estradiol, estradiol, FSH, dan LH itu diperiksanya kapan? Yaitu pada saat basal, yaitu pada hari ke-2 ataupun ke-3 haid. Itu baru memberikan arti ya.
Nah, tapi yang lebih kalau itu kan saat kita akan melakukan inseminasi ataupun akan melakukan bayi tabung baru kita lakukan pemeriksaan itu. Atau kalau AHM-nya tadi dikatakan sudah masuk ke PCOS, baru kita membuktikan apakah memang terjadi apa namanya ketidakseimbangan hormon FSH LH. Biasanya pada PCO itu dengan AMH yang tinggi pada ibu-ibu yang slim, wanita yang slim itu FSH-nya lebih rendah daripada LH. Nah, itu dilakukan perbandingan. Ya, jadi yang benar sebenarnya adalah FSH-nya lebih tinggi daripada LH. Jadi kadang-kadang itulah pemeriksaan hormon itu kan mahal. Jadi kita memang harus selektif ya, seperti itu. Kalau entah tadi ada kegagalan apa? IVF. Tiroid, endometriosis, riwayat endometriosis, apa perlu cek tiroid dan prolaktin? Kalau itu pemeriksaannya karena haidnya nggak teratur, ya ada indikasi untuk pemeriksaan ke sana. Tapi tiroid pun juga bisa, misalnya kegagalan beberapa kali IVF, kita juga bisa cek karena kadang-kadang yang subklinis itu tidak memberikan gejala memang. Seperti yang dialami pasien kita ya, ternyata tiroidnya tinggi juga. Seperti itu. Sebelum kita tanam, dengan riwayat yang sebelumnya telah melakukan IVF, ternyata memang kita cek, memang nggak ada keluhan sih, tapi ternyata ada hipertiroid seperti itu. Lalu dok, untuk haid yang derasnya hanya 2 sampai 3 hari itu normal ya dok? Nah, ini yang harus kita tanda tanya. Apakah karena AMH-nya, ataukah ada tiroid, atau ada prolaktinnya yang ada kelainan. Ya, seperti itu. Baik dok. Terkait tadi dok pertanyaan AMH 7,4, apakah PCOS bisa diterapi dan apakah bisa hamil alami? Jadi PCOS itu bukan suatu seperti sakit ya. Orang sakit, misalnya orang yang sakit dia demam berdarah, kalau itu contoh ya, demam berdarah ataupun flu, kalau diobati itu selesai. Ya, oh sembuh dia. Jadi PCOS itu tidak kita ngomong sembuh, tapi adalah triknya itu pada orang PCOS biasanya tidak terjadi ovulasi atau sel telurnya tidak bagus. Ya, nah bagaimana kita bisa memunculkan sel telurnya seperti itu? Nah, kalau keluhan yang sering dikeluhkan pada pasien PCOS itu adalah haid yang tidak teratur. Tapi terapinya bukan haidnya dibuat teratur, tidak. Kalau haidnya dibuat teratur ya orang dikasih obat seperti contohnya ya, contoh aja Cyclopurginova pasti teratur. Tapi begitu obatnya diberhentikan nggak teratur. Iya. Nah, karena pasien ini mau minta apa? Mau haidnya teratur, kadang-kadang pasien itu haid teratur dulu dok baru hamil. Loh, salah. Nah, itu triknya bukan seperti itu. Jadi kalau pada orang PCO itu kan memang kualitas, kemudian haidnya nggak teratur itu karena tidak ada ovulasi. Nah, triknya adalah bagaimana kita memunculkan ovulasinya itu. Seperti itu. Jadi dia ngomong bisa alami, ya bisa aja asal tadi sperma tetap bagus, sudah diperiksa, kemudian saluran indung telurnya juga bagus. Nah, baru kita melakukan penyubur. Jadi biasanya kualitas sel telurnya kan pada orang PCO itu juga kurang bagus juga. Nah, itu ya memang harus kita persiapkan, harus kita perbaiki juga. Jadi tadi tidak serta-merta diberikan penyubur atau tadi mengatur haidnya tadi. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sebelum menutup pada sesi hari ini, ada yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand. Kalau misal belum Sudah habis ada, ya? mungkin Sudah habis ya? gimana dokter? Sudah habis pertanyaannya? Iya, sudah habis pertanyaannya. Oke. Ya. Mungkin bisa closing statement dari Dokter Maya Ya. untuk kegiatan ngasih pertama kita, dok. Terima kasih. Semoga apa yang saya cetuskan di tahun 2025 awal ini dapat memberi manfaat pada pasangan pejuang dua garis supaya tidak berputus asa, tapi ayo kita move on dari keputusasaan karena Anda tidak sendiri. Masih banyak yang bisa membantu Anda untuk berdiskusi tentang problem yang Anda alami dan Anda tidak sendiri juga
banyak pasangan-pasangan lain juga akan yang mengalami sama ya. Cuman itu tadi tolong dalam program kehamilan yang akan dilakukan itu jangan salah langkah. Itu aja pesan saya. Kalau salah langkah kejadiannya adalah semakin boring atau bosan karena sudah shopping dokter dan tidak menemukan masalah apapun. Dan yang terakhir adalah pengobatan infertilitas itu tidak instan, ya, tidak seperti orang sakit flu dikasih obat selesai, tidak seperti itu, tapi harus ada bertahapnya dan harus berkelanjutan step by step yang harus dilalui dan jadi dokter dan pasiennya itu harus sabar, itu kuncinya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pejuang 2 garis. Semoga di tahun 2025 lebih lebih bisa bersemangat lagi dan lebih bisa memperbaiki lifestyle. Demikian, Dr. Mila. Ya. Terima kasih banyak dokter untuk paparan dan ngobrol asiknya pada sore hari ini. Mungkin ini adalah acara yang ditunggu-tunggu nih bagi eh, pejuang 2 garis dan teman-teman lainnya. Tidak hanya pejuang 2 garis, tapi kita terbuka juga untuk siapapun dia dok yang ingin bergabung. Nah, nantikan untuk kesempatan kita di Ngasi 2 yang akan kita hadirkan dan bekerja sama dengan Ibu Nengah nanti ya. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir di sore hari ini. Semoga apa yang kita berikan bisa bermanfaat dan bisa membawa pada eh, kehamilan ya dok. Ya. Luar Baik. biasa saya dan Dokter Mila. Nah, terima kasih semuanya. Untuk belajar. Ya. Terima kasih dokter. Nah, Selamat kasih, sore. dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Dokter Maya. Terima kasih.